Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 141. Takut. Apa darahnya banyak, Neng? Si Bi bertanya terlebih dahulu. Belum, Bi, masih sedikit. Apa perut Neng sakit? Si Bi harus mengetahui lebih detail kondisi cinta. Meskipun bukan seorang dokter, namun si Bi sangat mengerti tentang permasalahan kandungan. Sebab itu berasal dari pengalaman pribadi yang sudah memiliki 3 orang anak dan 4 orang cucu. Enggak, Bi. Bibi telepon Mbak Nara dulu. Cinta menganggukkan kepalanya dan menunggu si Bi berbicara lewat sambungan telepon dengan hati gelisah. Ayo, Neng, kita ke rumah sakit sekarang, si Bi berkata setelah selesai menelpon Nara. Kak Nara tadi ngomong apa, Bi? Cinta memandang Bibi yang memegang tangannya. Kita langsung ke rumah sakit. Mbak Nara akan langsung ke sana. Neng Cinta jalannya pelan-pelan saja. Si Bi berjalan sambil memegang tangan Cinta. Kita pakai apa, Bi? Atau Cinta hubungi taksi dulu? Tak benar-benar panik dan takut terjadi hal buruk terhadap calon anaknya. Apalagi karena kesalahan klien ini, karena kesalahan dirinya sendiri. Sebentar ya, Neng. Bibi keluarkan mobil. Si Bi sedikit berlari menuju garasi mobil. Cinta hanya diam dan menunggu di teras. Tak lama kemudian, si Bi sudah memarkirkan mobil Fortune berwarna hitam di depan teras rumah. Mobil yang memang disediakan oleh Nara. Cinta tercengang melihat si Bi keluar dari dalam mobil. Ayo, Neng. Si Bi kembali membantu Cinta berjalan ke mobil. Setelah itu si Bi membuka gerbang dan mengeluarkan mobil dari pekarangan rumah. Neng, tunggu sebentar ya. Bibi mau kunci pintu dan pagar dulu. Zaman sekarang banyak tindak kejahatan. Jadi karena itu, kita harus waspada. Si Bi tersenyum dan turun dari dalam mobil. Cinta hanya menganggukkan kepala dan mendengar perkataan si Bibi. Bibi bisa bawa mobil? Cinta bertanya ketika si Bi sudah masuk ke dalam mobil. Bisa, Neng. Selama 15 tahun Bibi menjadi supir angkot. Ketika suaminya sudah meninggal, setelah angkot warisan suami sering rusak-rusak, Bibi jual. Uangnya untuk kebutuhan hidup. Si Bibi tersenyum. Setelah tidak jadi supir angkot, Bibi mulai bekerja jadi pembantu rumah tangga. Si Bibi tersenyum sambil mengemudikan mobil. Salah satu syarat ketika diterima bekerja pandai mengemudi mobil, karena Nara tidak bisa berada dekat Cinta setiap waktu. Jika dalam kondisi genting, maka si Bi bisa membawa Cinta ke rumah sakit seperti saat ini. Cinta merasa lega ketika mendengar penjelasan dari si Bibi. Kalau masalah bawa mobil, Cinta jangan khawatir. Bibi mah paling jago. Mau suruh balapan juga oke, kata si Bibi. Nggak usah balapan dong, Bi. Cinta tersenyum sambil memandang wajah wanita parubaya tersebut. Bibi, cuma bercanda, Neng. Serius amat. Si Bi bicara sambil fokus memandang ke depan. Bi, kenapa ngebut? Cinta mendadak panik ketika si Bi menambah kecepatan mobil. Maaf, Neng, kita harus buru-buru. Si Bi tersenyum kecil dan kembali menambah kecepatan mobilnya. Bersyukur, Cinta memakai sabuk pengaman sehingga tubuhnya tidak terlalu terguncang. Gak usah ngebut-ngebut, Bi. Cinta benar-benar panik ketika si Bi mengemudikan dengan kecepatan tinggi. Dia Cinta untuk ke rumah sakit menyelamatkan anak yang dia kandung, bukan mengantar nyawanya. Rasa panik semakin bertambah ketika Cinta mengetahui bahwa ternyata ada 3 motor yang sedang mengikuti dari belakang. Bibi, kenapa motor itu mengikuti kita? Tanya Cinta. Ini sudah malam, Neng. Jalan juga sepi. Jadi begal berserak. Tapi ada Cinta tidak perlu khawatir. Kita pakai mobil kok, jawab Bibi dengan gaya santai.
Benar saja, si Bibi mengurangi kecepatannya sehingga motor itu bisa mengejarnya. Begitu motor itu berada di sisi kiri dan kanan, si Bibi langsung menyenggol kedua motor dan 4 orang di atasnya terjatuh. Cita menutup matanya karena tidak berani melihat adegan berbahaya yang begitu sangat menyeramkan. Melihat kedua teman terjatuh bahkan terguling di aspal, pengemudi motor yang di belakang semakin marah. Sedangkan teman yang berbonceng di belakang megang besi dan berniat memecahkan kaca mobil. Namun belum mereka mengayunkan besi panjang itu, mobil sudah lebih dulu menyenggol dengan keras hingga si kemudi terjatuh. Cita benar-benar takut dan juga panik. Mengapa para begal itu datang menyerang saat kondisi seperti sekarang? Si Bibi kembali menyenggol motor yang ada di samping kanan hingga motor itu pun terjatuh, sedangkan si pengemudi terpental. Cita benar-benar takut dan bahkan sudah menangis. Cemaskannya hanyalah keselamatan calon bayi yang ada di perutnya. Enggak usah takut, Neng, santai aja, jawab si Bibi. Umpan mengemudi wanita tua itu memang tidak bisa dianggap remeh. Dengan sangat santainya si Bibi menyerempet motor yang sudah berada di sebelah kanan hingga si pengemudi pun terjatuh dan seret motornya sendiri. Mereka asal cari lawan, Neng. Mentang Bibi sudah tua, dikiranya begitu mudah untuk membegal kita. Bibi sudah biasa hidup di jalan dan tahu seperti apa kerasnya kehidupan seorang supir. Seharusnya mereka beraksi juga mobil. Dengan seperti ini, kita pasti kalah. Ini motor sok begal mobil. Mentang-mentang yang bawanya nenek. Si Bibi tertawa dan kembali menstabilkan laju mobilnya. Sedangkan cinta wajahnya sudah benar-benar pucat dan menggigil ketika menghadapi situasi seperti ini. Cita benar-benar tidak menyangka wanita itu memiliki kemampuan balapan. Entah di mana Nara menemukan asisten rumah tangga seperti ini. Sudah sampai, Neng, si Bibi berkata ketika mobil yang dibawanya sampai di rumah sakit. Iya, Bi, jawab Cinta sambil mengusap dadanya. Apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu sungguh membuat dia sok. Neng Cinta, tunggu di sini. Bibi mau panggil perawat dulu. Si Bibi dengan cepat keluar dari mobil dan manggil perawat agar membawakan kursi roda. Cinta menang seorang perawat datang dengan bawa kursi roda, sedangkan Nara berjalan di samping perawat. Karena Nara sudah sampai di sini, saya merasa lega saya melihat kakak angkatnya. Iya, kakak sengaja minta si Bibi untuk langsung datang ke rumah sakit. Soalnya kalau nunggu kakak ke rumah dulu nanti lama. Jas Nara. Posisi rumah mereka juga berlawanan arah dengan rumah sakit yang sudah dipilih Nara. Kak Nara, Cita takut. Saya memegang tangan kakak angkatnya itu. Meskipun hanya sebatas kakak angkat, tapi hubungan mereka sudah seperti saudara kandung. Enggak boleh panik, enggak boleh stres. Karena itu enggak baik untuk kandungan adek. Kakak juga bakal di sini untuk jaga adek. Nara berusaha menenangkan adiknya sambil mengikuti langkah perawat menuju ke ruang UGD. Saya ikut masuk ke dalam ya, Ses. Soalnya suami adik saya tidak di sini, Nara berkata kepada perawat. Iya boleh, jawab si perawat. Kak, ini nggak apa-apa kan? Cita menangis menang Nara. Kita berdoa, semoga tidak apa-apa, jawab Nara. Nara tidak bisa memutuskan karena dia harus menunggu hasil pemeriksaannya dokter. Dokter UGD datang dan memeriksa kondisi Cinta, sedangkan Nara berada di dalam untuk melihat kondisi adiknya. Seharusnya permasalahan ini ditangani oleh dokter spesialis kandungan. Namun dokter tidak bertugas untuk malam ini, kata dokter muda tersebut. Jadi kondisi adik saya bagaimana, Dok? Apa kita boleh bicara di depan? Tanya Nara. Bisa. Dokter itu yang sedikit tersenyum dan kemudian pergi menekan ruang UGD. Bagaimana, Dok, kondisi adik saya? Tanya Nara. Kandungannya lemah dan karena itu kami menyarankan untuk istirahat total. Namun jika pendarahan tidak berhenti dalam waktu 3 hari, maka harus kontrol lagi ke sini, kata dokter tersebut. Apa adik saya bisa dirawat saja? Tanya Nara.
Jika keluarga pasien tidak keberatan, memang lebih baik langsung dirawat. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.